isu-isu politik 2024 kan sudah rame nih, orang ada bahas ini calon ini. Pernah Abang pernah dapat informasi atau ajakan untuk jadi wakil bupati kah, eee, calon bupati kah sudah ada? Sejauh inilah Kalau calon bupati terada, terhadap tapi ada pesan-pesan mhm. untuk menjadi calon wakil bupati sudah ada. Moderator SUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama ketong moderator SUA belum berdiskusi atau mengundang tamu untuk melanjutkan wawancara-wawancara eksklusif di studio moderator SUA. Kali ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Nah, spesial malam ini ketong bersama Ketua Komisi 3. Ya, mantan Ketua Komisi 2, makanya mantan Ketua Komisi 1. Nah, Bang Muhammad Nasir Umasangaji atau yang dikenal di Kepulauan Sula di Maluku Utara sebagai Abang Even. Politisi Gerindra dan juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, iya, Ketua DPC juga. Nah, kali ini ketong akan berdiskusi dengan Bang Even berkaitan dengan rencana-rencana Gerindra ke depan, baik itu di pemilu maupun pilkada dan juga legislatif di tahun 2024 mendatang. Nah, untuk itu mengawali tompung diskusi malam hari ini, beta secara singkat Bang Even perkenalkan sedikit tentang Abang Even dan juga perjalanan di partai politik. Silakan. Ya, sebelumnya yang pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat moderator SUA atas undangannya untuk malam ini kita hadir bersama di studio ini untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Yang pertama-tama, perjalanan saya menjadi seorang politisi masuk di Partai Gerindra ini pada tahun 2018. Tahun 2018 berkiprah di Partai Gerindra, calon daerah pemilihan 3 dengan nomor urut 4. Dan alhamdulillah terpilih di posisi kursi keempat juga di tahun 2019. Waktu itu sebagai anggota partai. Dalam perjalanan saat ini saya dipercayakan oleh DPP menjadi Ketua DPC Partai Gerindra. Walaupun dengan akumulasi 1 kursi, tapi teman-teman di DPRD mempercayai saya untuk memimpin alat kelengkapan DPRD. Yang pertama, di 2,5 tahun pertama menjadi Ketua Komisi 1 dan alhamdulillah di 2,5 tahun terakhir ini juga dipercaya juga oleh teman-teman menjadi Ketua Komisi 3 DPRD dan masuk pada tim anggaran DPRD. Yang berikut, target kursi di tahun 2024 yang jelasnya Gerindra tetap optimis 1 dapil 1 kursi. Alhamdulillah kalau misalkan mendapat 4, dapat 3 juga tetap alhamdulillah. Karena kita optimis juga berdasarkan realistis lapangan yang ada saat ini. Berarti sejauh ini pengurus Partai Gerindra dari kecamatan sampai ke tingkat desa semua sudah terbentuk. Alhamdulillah sudah terbentuk semua. Karena kita sudah masuk pada tahapan verifikasi partai politik. Oke. Jadi selain dari partai politik tadi yang Abang sudah jelaskan sedikit tadi, sekarang beta mau tanya sedikit sebelum ke Komisi 3 kan mitra kerjaan sama untuk pembangunan. Iya. Kalau di Komisi 1 kan pemerintah. Nah, untuk di Kepulauan Sula sendiri karena sebagai wakil rakyat, waktu di Komisi 1 itu sebagian besar atau masalah yang mendominasi yang itu menjadi keluhan masyarakat pada waktu itu yang Abang dari pihak Komisi 1 sendiri ada pengaduan lah dari masyarakat. Itu apa saja yang mendominasi? Setelah dilantik menjadi anggota DPRD,
itu masalah yang paling pertama adalah pemilihan kepala desa. Kepala desa. Di 78 desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Itu memang hampir tiap hari pengaduannya. Dan berikut terkait dengan BPD. Di tahun 2020 setelah 1 tahun berjalan, kita di Komisi 1 mengusulkan Pilkades pada waktu itu. Akan tetapi dengan berbagai macam pertimbangan oleh pemerintah daerah sebelumnya terkait dengan keuangan daerah. Nah, sehingga alasan ini menurut kami di DPRD tidak rasional. Makanya kita mengambil inisiasi untuk membentuk Pansus Interpelasi Pemerintah Daerah saat itu. Pansus interpelasi itu pemerintah daerah langsung dijawab oleh Sekda, Sekretaris Daerah. Waktu itu Bupati lagi keluar daerah. Jadi kita mengundang Bupati dengan hak interpelasi, dan alhamdulillah waktu itu saya sebagai Ketua Pansus Interpelasi Pilkades. Dan di tahun 2021 Pilkadesnya jalan. Ini artinya dari selama bertahun-tahun itu Pilkades belum dilaksanakan di 78 desa waktu itu. Dari pemerintahan sebelumnya, sebelum HT juga itu rata-rata kepala desanya pejabat. 78 desa itu sebagian besar pejabat. Yang definitif hanya berapa saja berarti? Hampir tidak ada kepala desa definitif, pejabat semua. Nah, di zaman Hendrata TS langsung dilakukan Pilkades serentak. Dan alhamdulillah berjalan sesuai regulasi. Dan pada saat itu juga di Pilkades itu ada tim seleksi pemerintah daerah yang menggugurkan calon kepala desa juga tidak sesuai dengan regulasi. Sehingga kami berinisiasi juga untuk bertemu langsung dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pemerintah Desa, dan kembali diakomodir. Ada beberapa kepala desa yang terpilih sekarang kan hampir kemarin kan jatuh. Oh iya, dalam screening. Dalam screening dia jatuh, kemudian hasil koordinasi dari DPR ke Dirjen Pemerintahan Desa, dan alhamdulillah diakomodir sesuai regulasi. Nah, oleh karena itu BPD juga sekarang sudah selesai, dan mungkin ini bukan sebuah prestasi, tapi ini adalah tanggung jawab moral sebagai anggota DPR. Perwakilan rakyat. Yang menjadi kita agak kelabakan terkait dengan mutasi 54 ASN saja. Itu yang saat itu memang kita agak kewalahan karena teman-teman anggota komisi banyak yang keluar daerah, kegiatannya agak padat sehingga jarang kita rapat internal komisi. Sehingga pada waktu itu kita juga berada pada konsolidasi untuk masing-masing mau pindah komisi. Makanya tidak lagi fokus terkait dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat pada saat itu terkait 54 ASN. Padahal itu hampir waktu itu masyarakat kayak DPR percuma saja. Iya. Bahasa yang sering ketong dengar kayak begitu. Iya. Memang dan itu harus diterima. Oh iya, dan itu harus diterima. Apapun caci maki masyarakat maupun apa diterima, karena itu yang menjadi prestasi buruk lah di kami waktu itu di Komisi 1. Tapi pernah sesali gitu. Pernah sesali sebagai pimpinan komisi, pas sesali. Dan kenapa orang ini ketung bisa ambil alih, itu yang ketung agak sesali sih. Cuma waktu itu kita mau bentuk hak interpelasi juga hitung-hitung kalah. Nah, itu kalah. Kita masih berada di 11 orang, jadi memang kalah. Jadi dilakukan juga kalah sama saya. Jadi kasih biar dia mengalir ke dia mengalir sendirinya. Padahal hari itu kalau DPR fokus seperti bukan tuntutan masyarakat lagi, tapi sesuai aturan kan itu tabrak aturan sekali itu. Tapi ya kayak abang bilang tadi belum sampai di situ kayaknya. Belum sampai karena yang saat itu yang memastikan untuk berlawanan saat itu cuma kita beberapa partai politik saja. Jadi ketung hitungnya jadi oposisi. Iya, jadi ketung hitung kalah ya sama saja. Kalau posisi yang mencukupi. Kalau kalian nanti pembacaan publik kan aduh bahaya ini. Tapi kalau contoh adik nih yang jadi yang timbet suarakan. Sudah kalau soal suarakan sudah suarakan. Ada teman-teman dari pemerintah provinsi, saya yang terima waktu itu di kantor DPRD.
diskusi dengan mereka. Cuma karena itu kita di internal Komisi 1 lebih banyak bergabung ke posisi pemerintah daerah. Jadi memang untuk mengambil keputusannya dia agak sulit. Karena keputusan di internal komisi itu bukan kewenangan pimpinan komisi saja, tapi mesti harus ada voting internal, toh. Nah, itu yang menjadi kita agak kelabakan di situ. Ya, tapi itu kan sudah terlewati. Toh. Nah, sekarang ke masalah yang nyata di hampir semua desa ini, dia masalah itu masyarakat kurang akur, itu fakta. Persoalan karena desa kayak faktornya itu. Akhirnya hampir semua desa itu orang sering keluhkan itu. Kenapa sampai terjadi ini dari pandangan DPR sendiri kayak gimana? Apa langkah untuk antisipasi ini? Karena selain dari pengelolaan di desa yang bagus, tong juga butuh masyarakat punya hubungan ini kan kayak dulu lagi, biar sing jadi konflik antar masyarakat di desa. Kira-kira DPR ada upaya-upaya kan? Ya, ini yang pertama-tama Dinda Jali, karena memang kondisi ini saat ini saya lihat teman-teman di Komisi 1 juga tidak terlalu proaktif kayak Komisi 1 dulu. Wah, makanya, ini bukan Jali yang bilang. Makanya ini membuat saya mau agak sesali juga karena ini terkait kepentingan publik. Oke. Semestinya kalau kondisi begini tetap saya turun. Iya, saya sudah buktikan. Saya tetap turun di desa-desa. Iya, karena ini hampir semua desa, Bang. Kalau misalkan saya masih di Komisi 1, makanya ini tong berharap untuk teman-teman di Komisi 1 untuk segera roadshow berbagai macam masalah di tingkat desa, ini penting. Ketua Komisi 1 sekarang siapa? Pak Lajodi dari Partai Demokrat. Pak Lajodi dengar ini Ketua Komisi 3. Memang saya juga sering dikeluhkan, padahal saya sudah berpindah komisi. Iya. Komisi. Beberapa terjadi di desa ini kan ada anggota BPD yang tidak ikut calon BPD dijadikan sebagai anggota BPD, dijadikan sebagai ketua BPD. Di beberapa desa, jangan jauh-jauh seperti di Kecamatan Serana juga ada. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang salah. Ini semua maladministrasi betul. Maksudnya bukan anggota BPD. Dia di Kecamatan Serana anggota BPD. Tapi di Kecamatan Serana. Tapi tidak mencalonkan diri sebagai ketua BPD. Tapi ditetapkan dalam surat keputusan sebagai ketua BPD. Ini kan cuma sesuatu hal yang salah. Secara administrasi salah. Mau bawa kemanapun salah. Dan itu sudah dikeluhkan ke Komisi 1. Dan itu mungkin sudah ada laporan di Komisi 1, dan orang ini tidak perlu ada keluhan. Kalau memang ada pembacaan publiknya banyak berdiskusi soal itu, segera direspon lah. Seperti hal dengan kita di Komisi 3, kalau memang respon masyarakat tentang PLN, ya kita fokus dulu tentang PLN. Kiranya contohnya kayak begitu. Nah, makanya apapun yang terjadi di negeri ini, kita tetap fokus pada PLN untuk Komisi 3. PLN, jalan yang menjadi keluhan masyarakat, ya kita lakukan itu. Atau mungkin persoalan orang dekat, bagaimana? Tak bisa. Kalau bercerita dekat, saya dulu dekat dengan Pak Bupati sebelumnya, tapi saya memimpin sebagai ketua pansus interpelasi pada waktu itu. Karena ini kepentingan rakyat, bukan kepentingan siapa-siapa. Berarti apa selain dari Komisi 1, apakah untuk DPR secara kelembagaan terlepas dari komisi-komisi, apakah itu yang bisa dibuat semacam inisiatif untuk rapat, apakah itu harus apa? Etikanya yang dapat bisa, tapi tergantung pimpinan DPR. Kalau misalkan digiring pada rapat pimpinan dan anggota, itu harus ada usulan rapat internal dulu. Kita sepakat rapat internal pimpinan dan anggota, dan pimpinan menyampaikan ke bagian sekretariat untuk menyurat ke semua anggota DPRD untuk rapat. Ada hal-hal yang bersifat urgensinya di mana untuk segera disikapi secara kelembagaan. Cuma biasanya di parlemen ini lebih banyak masing-masing internal komisi. Makanya Komisi 3 tidak bisa mencampuri Komisi 1, Komisi 1 tidak bisa mencampuri Komisi 2. Makanya ada yang berpendapat saya tetap ketua Komisi 1, itu yang
Saya bingung, sedang saya pemimpin Komisi 3. Oh, ada orang. Iya, ada masyarakat yang masih menghubungi, menyampaikan keluhan tentang desa. Sedangkan beta ketua Komisi 3 itu menjadi masalah. Abang tinggal kirim nomor Komisi 1 saja supaya hubungi dia langsung tuh. itu makanya tuh berharap ya ke depan baiklah. Ini orang fala. Jadi terlepas dari dana desa tadi itu, sekarang kan abang pindah ke Komisi 3. Nah di DPR itu berarti DPR itu sing menetap dia rolling terus begitu, dia berganti tiap tahun 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti dari sini nanti kalau ke depannya lagi ke depan kalau sing terpilih ya selesai. Selesai. Kalau masih terpilih ya atur baru. Untuk setelah bergabung di Komisi 3 ini, apakah ada masalah lagi? Masalah misalnya ada aduan, masalah pembangunan apakah di Sula yang sudah ditangani Komisi 3? Yang pengaduan paling terberat ini ya Jalan Sula Barat dengan masalah PLN. Itu yang paling terberat kalau menurut beta saat ini, karena PLN ini menjadi tanggung jawab ketong semua. Tapi alhamdulillah setelah kemarin hasil koordinasi Komisi 3 dengan pihak UPL 3 PLN cabang Ternate, sudah ada kontrak, mereka sudah buat kontrak untuk mendatangkan mesin tambahan mesin, dan itu sudah kesepakatan kontraknya antara pihak PLN sama pihak ketiga, dan itu sudah clear. Kalau untuk PLN tadi yang beratnya apa selain dari PLN ini yang menjadi berat ketong ini, kalau bagi beta di Waikolopa ini tidak terlalu berat kalau menurut beta. Yang menjadi berat perhatian tong ini agar masyarakat yang menilai ketong ini hanya anggota DPR datang duduk dan diam. Itu di wilayah Brokol, PLTD yang pemerintah pusat Subangun, di Brokol sama Pas IPA dan Pas Tepulu. Karena ada bangunannya tapi sing ada mesinnya. Oh, bangunannya ada. Itu menjadi keluhan. Waktu itu karena ini menjadi keluhan masyarakat, saya beserta anggota Komisi 3, teman-teman di komisi langsung mendatangi Kementerian ESDM, Dirjen Kelistrikan. Nah, di situ mereka menyampaikan, Pak Dirjen dan beserta teman-teman di Kementerian ESDM menyampaikan bahwa sudah ada, dan ketong juga lihat dong menyampaikan di slide itu ada di pun draftnya. Lihat. Mesinnya ada. Mereka menyampaikan ini sudah penerangan. Ternyata ketong melawang. Sempat melawang sedikit lah, kurang tukar pendapat, sehingga langsung menghubungi Kepala PLN wilayah Maluku di Ambon. Cek ternyata mesinnya tidak ada. Dan ketong menyampaikan bahwa ketong ini Komisi 3 ketong roadshow terus, tidak ada mesin. Dan ternyata betul. Nah, nanti ini baru 3 minggu yang lalu kita ke PLN 3 bulan yang lalu kita ke PLN Ambon langsung kita ke PLN Ternate, dan baru ada titik terangnya ke Waikolopa penambahan 1 mesin, dan sudah pembuatan kontraknya sama PLTD Pas IPA dan PLTD Pas Tepulu di awal tahun 2023 sudah ada penambah. Sudah ada mesin. Wah, ini kinerja yang nyata. Ini baru wakil rakyat. Kalau Brokol akan dijadikan sebagai pos jaga lah, karena Brokol dia sudah terhubung dengan PLN Mengoli, ya. Jadi dia pun jaringannya terlalu dekat. Kalau Pas Tepulu sama Pas IPA ya dia pulau tersendiri. Ini berarti nyala siang malam berarti? Itu tuh belum tahu, itu teknisnya. Oh, itu teknis. Kalau Jalan Sula Barat tadi berat apanya? Kalau Jalan Sula Barat beratnya karena dia masuk anggaran provinsi. Terus kadang masyarakat ini memahami bahwa semua jalan itu masuk akses kabupaten. Nah, itu yang menjadi kendala di Torang. Nah, tapi tong berharap karena ini walaupun dia masuk dia masuk agenda provinsi, tapi di 1 bulan yang lalu ada bupati dan beserta rombongan sempat berkunjung ke sana
Ke provinsi? Iya, ke provinsi. Atau ke Sula Barat? Ke Sula Barat, ke provinsi, dan sudah menyurat untuk status jalannya dirubah menjadi status jalan kabupaten. Entah itu Lapen atau bagaimana. Nah, dan telah disetujui oleh pemerintah provinsi. Nah, makanya tong berharap, saya sangat berharap sekali di tahun 2023 di APBDP ini harus dimasukkan perubahan ini, harus dimasukkan. Apapun yang terjadi, karena ucapan seorang pemimpin ya harus terjawab kan. Ini pengalihan status ini sudah secara tertulis berarti DPR sudah kantongi juga atau? Ketong belum kantongi, saya belum koordinasi dengan pimpinan terkait status jalan itu. Tapi dokumen itu biasanya kalau ada kesepakatan begitu pasti DPR juga dapat? Pasti pimpinan DPR tahu, karena kita di DPR itu ada pimpinan DPR sebagai pimpinan badan anggaran. Jadi ketika dalam waktu dekat pembahasan anggaran ya biasanya dia masuk, kan kita bisa tahu, kita bisa cek langsung. Berarti nanti Tung sebagai warga Sula Barat Tung menunggu informasi secepatnya soal itu tuh dokumen tadi, karena Tung juga sangat berharap untuk jalan itu dia ada dari dulu sampai sekarang. Tuh banyak beberapa orang DPRD setiap kali duduk di sini adik selalu kasih ingat. Terada itu penting karena kemarin Tung bertemu dengan PU provinsi itu, Tung bawa langsung kepala desa ke Bau di Ternate untuk ketemu supaya jangan menyalahkan, terlalu vulgar lah menyalahkan ketong di DPRD kabupaten, kira-kira begitu. Oh begitu. Agar dong juga saksikan langsung bahwa ternyata jalan ini ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten gitu. Supaya pemerintah daerah dalam hal ini DPR dan bupati beserta jajaran tidak terlalu disalahkan lah paling kurang. Ya, karena masyarakat kalau terlalu susah kan pasti tetap keluhnya ke pemerintah daerah, kabupaten, pemerintah daerah setempat. Kita bergeser ke internal Gerindra lagi. Abang dulu ikut calon itu kader Gerindra atau hanya biasanya kan numpang calon biasanya? Atau bagaimana? Numpang calon toh? Dulu. Sekarang sudah sah ya, resmi jadi anggota dan juga ketua DPC langsung. Sejauh ini kan isu-isu politik 2004 kan sudah rame nih, orang ada bahas ini calon ini. Pernah Abang pernah dapat informasi atau ajakan untuk jadi wakil bupati kah, calon bupati kah sudah sejauh inilah? Kalau calon bupati terada. Tapi ada pesan-pesan untuk menjadi calon wakil bupati sudah ada. Itu pesan dari orang tertentu. Oh, orang tertentu. Untuk mengajak untuk menjadi calon wakil bupati sudah belum bisa disebut di sini. Belum bisa disebut. Tetapi kalau calon kan pasti ketahuan saja. Sebaiknya sebut saja supaya semua kan bisa tahu. Belum bisa. Inisial. Kita fokus saja dulu. Inisial satu huruf. Kita fokus saja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian di Kabupaten Kepulauan Sula dan Mangole, ini Abang Evan Muhammad Natsir Rumah Sengaji di Pinang ya. Dikirim pesan khusus dari salah satu bakal calon bupati mau pinang beliau. Sengaji, Muhammad Natsir Sengaji. Sama saja. Sama-sama dari darah semua. Jadi di Pinang lah ketua komisi 3 ini dan juga ketua DPC Partai Gerindra untuk jadi calon wakil bupati. Inisial Tom belum tahu, mudah-mudahan tercapai. Amin. Terus amin nih. Iya. Kalau untuk Gerindra sendiri sejauh ini bakal calon DPRD sudah siap. Namanya kita sudah kantongi. Sudah kantongi caleg. Berdapilnya sudah. Dan pada tanggal 6 Februari hari ulang tahun Partai Gerindra tahun 2023 baru kita umumkan. Oh, diumumkan di sana. Kita juga menunggu jangan sampai ada perubahan dapil lagi. Jangan dulu kita menyampaikan ke publik daftar calegnya, tiba-tiba daerah pemilihannya dia berubah lagi, berarti berubah berkurang atau bertambah? Berubah dapil. Iya, misalkan bisa jadi hanya 3 dapil, 2 dapil, 4 dapil, tapi formasinya bukan begini, formasinya lain. Tapi informasi ini sudah Abang dari pihak DPR sudah tahu untuk rencana perubahan atau isu lah. Sudah ada desas-desus perubahan dapil. Nah, makanya kita juga menjaga perasaan teman-teman. Jangan sampai daftar calegnya sudah ada baru tiba-tiba jadi perubahan. Kadang nomor urut ini juga penentu.
ada yang sudah mau nomor 2, 3, 1, baru tiba-tiba perubahan dapil kan kita beban juga. Jadi kita menunggu semua clear karena di tanggal 1 Januari kan baru pengumuman nomor urut partai politik. Jadi setelah itu ada penetapan dapil baru kita start. Yang penting nama calon anggota legislatifnya kita sudah kantongi lah, paling kurang begitu. Terus dari ajakan yang tadi itu pesan singkat tadi abang responnya kayak gimana? Pesan singkat untuk jadi calon bupati. Semua orang pasti bermimpi. Iya. Tapi mimpi itu nanti kita lihat di hasil pileg dulu. Maksud kita jawabannya kayak gimana, balasannya. Beta bilang begitu juga. Siap. Ya. Atau semua orang masih bermimpi lagi. Jadi penentunya tunggu lihat hasil legislatif. Oh, hasil legislatif. jangan sampai hasil legislatif buruk kita sudah terlanjur berimpian kan bisa bahaya. Kalau Ibu Bupati yang Pinang? Ya nanti kita lihat hasil legislatif juga. Tapi sudah ada bayang-bayang Gerindra ini akan kemana begitu dibayang untuk rekomendasi atau pengusulan dari daerah lah, dari kabupaten. Mimpi itu belum terlihat. Belum. Atau pernah didiskusikan? Belum diskusi. Yang jelasnya Gerindra mendukung kadernya pasti. Oh, Gerindra mendukung kadernya. Kader. Kalau misalkan dia terburuknya 2 kursi atau 3 kursi ya nanti didiskusikan ulang lah. Tapi kalau misalkan tercapai 4 kursi ya pasti Gerindra punya figur. Oh, Gerindra punya figur. Iya. Berarti Muhammad Natsir Sengaji bukan yang lain. Iya. Atau ada yang lain? Ya nanti tunggu lihat hasil legislatif. Gitu. Karena biasanya figur itu muncul di momen-momen politik begitu tuh. Oke, tong kembali ke ini, tong bercerita politik sedikit. Abang pun tugas sebagai DPR sedikit supaya lebih asik. Kalau selain dari masalah yang tadi Jalan Sula Barat PLN, apakah ada yang lain lagi yang sejauh ini sudah jadi pantauan Komisi 3 untuk ditindaklanjuti? Sejauh ini belum ada. Ya. Terkait laporan masyarakat palingan ya jembatan Kali Baliha. Kalau dokumen temuan misalnya ada pekerjaan apakah yang saat ini sudah ditemuan BPK? Sejauh ini temuan BPK-nya terkait fisik ketemu belum dapat di pimpinan DPR belum. Temuan tahun 2021 belum. 2020 belum ada. Belum ada juga. Mungkin di pimpinan DPR. Oh biasanya langsung ke pimpinan DPR. Baru biasanya hasil temuan itu disampaikan ke pimpinan DPR. Tadi tong pembahasan terkait dengan rencana-rencana Gerindra ke depan dan juga DPRD juga sudah. Sekarang juga masih berkaitan dengan tugas-tugas sebagai wakil rakyat yang sekarang abang ada di Komisi 3. Untuk itu, untuk beberapa IUP yang sekarang masyarakat dong sudah dapat tahu informasi bahwa akan ada beberapa IUP yang mau rencananya ada yang turun lapangan untuk pengecekan lokasi dan lain-lain. Itu tanggapan DPR seperti apa? Yang jelasnya terkait 10 IUP di Pulau Mongole itu secara hukumnya, secara administrasi dokumennya itu lengkap, sah. Itu berdasarkan Komisi 3 bersama Dinas ESDM dan Pertambangan Provinsi Maluku Utara. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Pertambangan Provinsi ini terkait dengan dokumen pengurusan izin IUP itu tidak ada kendala hukumnya. Menurut orang itu dokumennya lengkap, tapi itu di 10 semua itu di pemerintahan sebelumnya. Di izin itu ada tahun 2008, 2010 menuju 2015. Dia bervariasi izinnya. Menurut teman-teman di Dinas Pertambangan Provinsi juga itu kurang lebih tambah 2 izin lagi dia sudah berada pada operasi. Iya. Jadi ini dia maaf abang, saya potong. IUP ini apakah yang mau ditargetkan apa? Emas, biji besi atau apa? Semua. Ya. Jadi izinnya itu, jadi dokumennya lengkap. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Dinas Pertambangan Provinsi ini ada tanda tangan masyarakat juga. Itu yang mentung pusing.
Tanda tangan masyarakat di tahun 2008 tadi. 2008, 2010 kan izin IUP-nya bervariasi toh. Ada yang di tahun 2010 bawa ke atas. Dari totalitas 10 IUP itu bukan 10 IUP, ada beberapa IUP 40 lebih lah. 40 di Mongoli. Iya, ada sekitar 40 lah. Tapi yang final itu 10 itu, 10 IUP. Jadi itu ada dukungan masyarakat. Ada dokumen dukungan masyarakatnya. Terus ada izin yang persyaratannya telah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dan mulai dari tahun 2008-10 sampai dengan tahun 2022 ini pihak perusahaan membayar pajak. Jadi itu bukan ilegal menurut mereka yang ada di pertambangan provinsi. Karena pajaknya mereka penuhi mulai 2008 sampai dengan tahun 2022 sekarang. Jadi kalau wajar lah kalau masyarakat ngotot ini wajar. Karena kehidupan tong kan kehidupan petani. Iya. Jadi itu wajar tong tidak bisa menyalahkan. Maksudnya waktu itu untuk dukungan tadi. Tapi kalau sekarang kan banyak sebagian besar yang maksud beta sekarang masyarakat menolak ya wajar. Iya, menolak wajar. Karena rata-rata orientasi masyarakat petani itu. Jadi wajar dong menolak itu. Cuma yang menjadi masalah ini apakah dokumen dukungan itu waktu itu masyarakat tanda tangan itu untuk kepentingan tambang atau kepentingan barang lain. Ya. Itu yang harus perlu ditelusuri lah. Paling tidak ada laporan selanjutnya. Makanya ini kita dari Komisi 3 untuk menyampaikan ke pimpinan bisa berkonsultasi lagi ke Kementerian ESDM lah, paling kurang begitu. Dengan apa tujuannya? Tujuan terkait kalau dipending bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Iya. Tapi maksudnya inisiasi untuk berkoordinasi itu tadi. Berkoordinasi supaya tahu di alurnya. Apakah dukungan masyarakat ini betul-betul dukungan pertambangan ataukah dukungan barang lain yang dialihkan ke dukungan pertambangan. Kalau terlepas dari anggota DPR, abang sendiri sebagai warga Pulau Moli, responnya bagaimana? Kalau memang kepentingan tambangnya adalah kepentingan korporasi tertentu, berarti pasti beta secara pribadi menolak Pak. Tapi kalau kepentingan hajat hidup orang banyak untuk menciptakan lapangan kerja, ya harus terima. Tapi kalau untuk merusak lingkungan dan yang pasti merusak lingkungan dan kalau selama ini yang tahu tuh. Tapi kalau 10 itu beroperasi. 10 ini kalau beroperasi semua, tong tinggal di lautan sudah. Titik mana-mana yang sudah tahu, yang dari 10 tadi. Yang jelasnya di daerah Pulau Mongoli itu sebagian besar di beroperasi nanti. Makanya ini tanggung jawab seluruh masyarakat Pulau Mongoli dan Kepulauan Sula untuk mengawal pertambangan ini. Nah, abang yang tong masuk di sesi terakhir untuk tong menjemput hari ulang tahun kemerdekaan dan juga sudah dekat tahun pemilu. Apa pesan-pesan damai dari Gerindra selaku abang Evan selaku ketua DPC Partai Gerindra di Kabupaten Kepulauan Sula, pesan-pesan damai untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyambut pilkada dan juga hari kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan. Yang pertama terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, semoga saja tong cepat pulih dari COVID-19. Negara ini maupun daerah ini bebas dari bencana alam. Itu yang pertama. Yang berikut di tanggal 17 ini untuk tong pemerintah daerah dan masyarakat lah paling kurang begitu memeriahkan hari kemerdekaan para pahlawan yang telah mendahului tong lah. Terkait dengan pilkada ini, kalau bagi beta ini masih jauh untuk berdiskusi lah. Tapi pesan yang paling utama meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama kawal pemerintahan ini. Baik DPR maupun eksekutif. Salah harus menyampaikan kritik. Jangan membiarkan pemerintahan berjalan seenaknya, baik DPR maupun eksekutif. Itu pesan-pesan singkat. Ya, terima kasih. Itu tadi kami dari moderator mengabarkan untuk basudara dong di Sula. Nanti yang menyimpulkan basudara dong semua, ketong sangat bersyukur sejauh ini saudara di Sula dan di Maluku Utara selalu mendukung dan mensupport channel moderator Sua.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk saudara dong semua. Tong baku dapat di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Merdeka! Moderator SWA.